Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah sama-sama kita ucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga saya dapat menyampaikan materi saya yang berjudul organisasi belajar dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah teori kepemimpinan. Dan kemudian sholawat serta salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa zaman ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang sekarang ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak dosen penampu pada mata kuliah teori kepemimpinan, yaitu Bapak Hasbi Ansori, MMSHI, dan kemudian yang saya sayangi saudara dan saudari sekalian. Adapun tujuan saya di sini itu untuk mempresentasikan ataupun menjelaskan isi makalah saya yang berjudul organisasi belajar. Organisasi belajar merupakan organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh ataupun mentransfer pengetahuan, memodifikasi perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan wawasan yang baru. Sedangkan menurut George P. Huber menambahkan bahwa organisasi belajar merupakan sebuah entitas belajar yang memproses informasi sehingga dapat mengubah perilaku individunya menjadi yang lebih baik. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa organisasi belajar itu dapat merubah perilaku seseorang ataupun individu dalam suatu organisasi untuk menjadi yang lebih baik ataupun menjadi yang lebih unggul. Kemudian pembahasan yang kedua itu ciri-ciri organisasi. Adapun ciri-ciri organisasi itu ada 4. Yang pertama, informasi disebarluaskan dan dapat diakses. Maksudnya, dalam sebuah budaya belajar, data dan informasi tidak dirahasiakan ataupun disimpan manajemen. Akan tetapi sebaliknya, semua bisa diakses sehingga para manajer dan karyawan memiliki kerangka pemikiran yang sama. Yang kedua, yaitu pembelajaran yang ditekankan dan dihargai. Dalam organisasi belajar, pelatihan dan pembelajaran merupakan prioritas utama ataupun hal yang paling utama dilakukan. Kemudian kesalahan ataupun kegagalan yang tidak didukung. Maksudnya yaitu dalam sebuah budaya belajar boleh gagal ketika sedang mencoba hal yang baru. Kuncinya adalah belajar dari kesalahan itu, sehingga organisasi tidak mengandung hal yang sama. Kemudian orang-orang yang diharapkan terus-menerus belajar. Belajar harus menjadi bagian dari budaya ataupun kebiasaan ataupun habitat. Dengan kata lain, hal itu harus menjadi sesuatu yang otomatis dan sebuah kebiasaan ataupun sebuah habit, bukan sesuatu yang dilakukan secara tidak terus-menerus ataupun secara tidak teratur. Sudah menjadi kewajiban para manajer untuk mengkomunikasikan hal itu kepada para karyawannya dan untuk memberikan contoh yang terbaik kepada bawahannya. Kemudian, peran pemimpin dalam organisasi belajar. Senge berpendapat bahwasanya peran pemimpin dalam organisasi belajar ada 2, yaitu yang pertama sebagai guru. Maksudnya itu, tanggung jawab pemimpin adalah menjadi narasumber bagi instruktur sekaligus sebagai narasumber ataupun penasehat bagi anggota-anggota organisasinya. Ia berkewajiban melatih, memberikan informasi serta pengetahuan yang baru, keterampilan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Kemudian sebagai desainer, maksudnya itu dengan teknologi, struktur, lingkungan baru, dan sumber-sumber organisasi, seorang pemimpin harus menjadi seorang arsitek
yang dapat menyelesaikan elemen-elemen organisasi ke dalam sistem untuk kemajuan. Seorang pemimpin harus mampu mendefinisikan kembali organisasi tersebut sebagai membentuk kembali jaringan dan tim dan menemukan kembali metode baru untuk memilih, melatih, dan memberi hadiah sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dan ikut serta dalam lingkungan global tersebut. Dan selanjutnya adalah hakikat organisasi dalam proses pembelajaran. Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama melalui suatu wadah tertentu. Selanjutnya, saya ingin menyatakan bahwa organisasi pembelajaran merupakan organisasi di mana setiap individunya mengembangkan kapasitas ataupun kualitasnya untuk menciptakan hal-hal yang benar-benar mereka inginkan melalui peningkatan pemikiran yang baru dan inovasi-inovasi yang baru serta pengembangan pemikiran dan aspirasi yang kolektif berkembang secara bebas serta di mana individu-individu itu pun secara bersama-sama dan secara terus-menerus melakukan pembelajaran tentang bagaimana cara belajar bersama. Kemudian disiplin organisasi dalam pembelajaran. Sejak tahun 1990-an, Peter Senge dan rekan-rekannya di Universitas Massachusetts Institute of Technology memperkenalkan dan sekaligus mempopulerkan konsep disiplin kelima ataupun 5 disiplin dalam organisasi pembelajaran. Karena popularitas dan pengaruhnya terhadap bidang manajemen, Peter Senge merupakan guru dan organisasi pembelajaran sehingga konsep organisasi pembelajaran tersebut menjadi semakin diperbaiki ataupun semakin berkembang di dunia organisasi bisnis. Untuk menjadi organisasi pembelajaran yang baik, Senge menawarkan 5 disiplin yang ia sebut sebagai 5 new component technologies yang diyakini sebagai disiplin yang perlu dimiliki setiap individu organisasi sebagai landasan utama keberhasilan dalam membangun organisasi pembelajaran guru untuk menghadapi dan menciptakan perubahan-perubahan yang baru. Adapun kelima disiplin itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keahlian pribadi, yang kedua model-model mental, yang ketiga visi bersama, yang keempat pembelajaran tim, dan yang kelima berpikir sistem. Kelima disiplin organisasi tersebut sebagai dikemukakan sehingga memiliki hubungan korelasional, artinya antara disiplin saling berkaitan satu sama lain yang perlu didorong organisasi kepada anggotanya dan kelompok kerjanya untuk meningkatkan pembelajaran ataupun keberhasilan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari makalah saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami ma yasturun fastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.